jumpa lagi di Kami Masa Aquatic. Hari ini kita masih di Beat Live Fish Farm ya. Dan tentunya sekarang lagi kesempatannya kita mau kenalin tentang koki ya. Nah, koki itu ada banyak dan di sini banyak banget kokinya yang jumbo ya. Terutama koki Ryukin banyak banget, keren. Sini juga kita mau jelasinnya nggak saya sendiri karena saya cupu banget kalau soal koki guys. Seperti biasa ada masternya nih. Masternya siapa? Yang kemarin, yaitu Master Agung. Pak Agung sini dong, Pak Agung. Saya pengen izin lagi nih, pengen mengenai koki gitu, pengen tahu. Nah, yang koki yang di sini ada apa aja? Kalau koki di sini banyak, terutama di sini tuh Oranda, Rancu, dan Ryukin. Cuman the bestnya saya dulu pas masih aktif di player kontes gitu ya, di Oranda gitu. Oranda. Ngomong-ngomong, Agung ini dari kapan gitu? Udah mulai ke koki? Kalau dari koki itu saya dari SMP kelas 3. Wih, ya, asli? Berapa tahun berarti sampai sekarang? Dari 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tahun. Sampai 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Jadi awalnya di Oranda? Awalnya saya senangnya Oranda. Dan sekarang kan kebutuhan market, terutama ke eksportir pengen yang lain-lain juga gitu. Ya, jadi menambah lah. Nah kalau sekarang udah pensiun banget dari dunia kontes gitu. Kenapa sayang banget udah 10 tahun ninggalin gitu aja gitu? Ada apa ya, ibaratnya jenuh gitu ya. Jadi kayak circle-nya itu aja ya, ada jenuhnya juga lah mungkin ya. Dulu kan masih ambisius gitu ya, masih bocil lah gitu ya. Ambisius gitu, pengen punya piala, pengen apa gitu. Sekarang udah hilang gitu. Kayak gitu-gitunya tuh udah malas gitu. Sekarang udah mulai beralih ke samping lagi ya. Ke arah hobis tapi jualan gitu. Jadi menikmati hasil ikan bagus tuh sendiri, tidak dijual beli. Cuman yang KW-KW yang tidak terpakai sama saya itu di-storein ke eksportir gitu. Oh, selama jadi cuan kenapa enggak ya gitu ya? Oke. Jadi hanya ikan koki yang saya sukai, yang saya pelihara gitu. Sekarang posisinya begitu gitu. Jadi nggak ada komersil di arah ikan kontes gitu. Oh gitu. Ya. Kalau ikan kontes itu apa sih ciri-cirinya? Aduh banyak. Siap itu kalau ciri-ciri kontesnya tuh ya. Tapi ini mah secara gambaran umum. Nama umumnya aja. Sirip-sirip itu harus rapih banget. Jadi nggak boleh ada ngelipet. Terus balancing antara ekor kiri kanan juga harus sama. Dorsalnya nggak boleh nekuk. Sirip atas ya dorsal itu. Gitu. Nah jambulnya nggak boleh menutupi mata. Kalau si Oranda itu ya banyak aspek lah. Cuman kurang lebih seperti itu. Gitu. Berarti lumayan kompleks gitu ya. Ya. Harus teliti banget gitu ya jurinya. Sebenarnya bukan harus teliti, harus sering lihat ikan bagus sebenarnya. bener. Teliti aja. Mungkin bagi kita sih kita udah teliti, tapi kalau bagi orang lain kan belum tentu itu gitu. Nah, yang diikutin kontes itu koki jantan atau betina? Rata-rata sih koki jantan ya. Karena kalau betina kadang bawa telur itu jadi nggak proporsional. Proporsional jadinya ya. Nah, untuk bedanya jantan betina gimana kalau itu? Dari sirip pektoral. Pektoral itu sirip dayung yang dekat insang. Nah, di bagian sini ini adalah tulang paling keras ya. Tulang paling keras itu pasti ada bintik-bintik. Nah, kalau diraba itu kayak pasir dan keras gitu ya. Nah, itu menandakan dia jantan. Dia jantan. Kalau betina bawa telur gitu ya. Kalau betina ya dilihat dari anatomi fisik juga, dia bawa telur menggendong, ngegayot ke bawah, terus di sirip pektoralnya dipegang juga halus, nggak ada gerinjol-gerinjolnya gitu. Kalau di venting bisa dong? Di venting bisa, cuman lebih akurat sih ngeliat dari sini. Ya. Oke. Nah, untuk perawatan si koki Ryukin ini sendiri susah nggak sih, Gus? Kalau Ryukin sih susah-susah enggak, ya mungkin apa ya? Ya nggak terlalu susah lah, bikin ikan koki segede-gede gini tuh nggak. Wih keren banget ya, ini gede banget, ini hampir sejengkal tangan saya loh. Ya ini masih muda sih, belum terlalu muda. Ini masih muda segini? Masih muda. Terus yang udah besarnya gimana? Yang udah besar saya nggak taruh udah ukuran besar ini? Segini baru masuk mau calon induk lah. Belum jadi induk banget gitu. Warna-warni ya? Atau emang Ryukin itu satu aja warnanya? Banyak warna ikan koki itu, ada kaliko. Kaliko itu perpaduan lebih dari 3 warna dan rata-rata tidak mempunyai sisik. Ada juga tricolor. Tricolor itu ada 3 warna, merah, putih, sama hitam, tapi mempunyai sisik gitu. Bedanya itu. Dan ada red white. Nah, red white atau ya bilang orang-orang tuh red white RW kalau misalnya orang-orang ya, RW ya. Sempat dengar juga soalnya. Ya, sempat dengarnya RW. Nah, kayak gitulah. Kalau saya memang suka merah putih gitu.
Indonesia banget ya. Bukan Indonesia. Proporsionalnya tuh enak ngelihat ikan merah putih dibanding satu warna Tapi gitu. emang keren sih merah putih, Iya, sumpah. keren. Saya akui keren banget itu warnanya. Nah, kalau untuk kasih makannya gimana? Kalau kasih makan kita pakai food timer di sini. Oh, Ya. pakai pakan ini ya, udah diatur food otomatis, fish yang kering itu ya, bukan makan pakan hidup. Enggak. Kita pakai pelet semua supaya kan koki itu bagusnya makan itu terjadwal gitu. Oh. Jam segitu terus gitu. Oh, gitu. Makanya kita pakai food timer dan food timer itu tidak menyediakan pakan basah masuk situ gitu. Iya ya benar ya. Tapi kalau misalkan kita pengen pakai apa namanya, Gitu. ya pakan hidup itu bisa. Bisa aja. Cuman karena di sini ikan kokinya udah besar, kalau misalnya mau di breeding kan nggak boleh ada lemak gitu. Kalau ada lemak kan susah keluar. Oh, jadi cacing syaratnya gitu ya? Nah. Oh. Jadi nggak boleh berlemak sama sekali. Jadi kalau misalkan pakai makan berlemak, ngaruhnya apa ke ikan? Si Ke lemak indukannya? itu susah keluar, kedempet sama lemak. Jadi lebih baik dikasihnya yang tidak mengandung berlebihan lemak lah kayak cacing sutra gitu. Oh, makanya pakai pelet ya. Ya. Nah, peletnya boleh kasih tahu pelet apa? Atau Saya pakai biasa aja? Saki hikari di sini. Saki hikari. Nah, kalau untuk perawatan mingguannya, mengurasnya atau gimana caranya di sini? Saya sih seminggu sekali ganti kapas sama turunin air setengah tambah lagi gitu. Tambah lagi ya. Nah, Berarti ngurasnya cuma 20%, tambah air, ganti kapasnya aja. cuman kan kadang penghobi itu pengen akuariumnya kinclong terus ya. Oh. Kadang kan akuarium kayak gitu juga ke ikan belum tentu seneng sih Iya, kan iya. itu. Karena ada beberapa aspek bakterial yang dihilangkan kan. Iya. Kalau kuras terus gitu. Ya kecuali kalau filternya gede, ya lama-lama cycling nitrogen jadi juga bening sendiri gitu. Oh, jadi ngaruh ya air itu jangan sampai bening banget ya, sering dikuras gitu. Kalau sering dikuras terus, apalagi dia nggak pakai filter dan lain-lain gitu ya. Ya si ikan tuh daya tahan tubuhnya nggak ada, bakterial yang disukai ikan juga nggak ada, ya ikan otomatis sering sakit gitu biasanya gitu. Iya gitu ya. Jadi kalau ikannya nggak nyaman ya jadi cerita kita bener ya. Beda halnya kalau buat ekspor kita harus dibikin seperti itu, karena kan kalau untuk ada ekspor. CKIB ke beberapa negara itu CKIB itu cara karantina ikan baik dan benar. Nah itu dites sama parasit, penyakit berupa virus juga tuh. Macam-macam lah, ada penyakit apapun itu virus, bakteri dan dicek gitu. Oh gitu. Nah itu emang harus sterilisasinya. Harus sterilisasi ya. Makanya saya juga sering main formalin kan. Oh, pakai formalin juga. Ya biar semua internal bakterianya hilang semua. Yang ada di badan-badan itu hilang semua. Jadi kalau bisa tes buat ikan. tes lendir bisa hilang dari bakteri itu, bisa meminimalisir lagi. Jadi patogenesis yang tidak bisa diekspor itu nggak ada gitu. Nggak ada. Ya, jadi harus benar-benar steril gitu. Saya juga kan packing pakai RO kalau buat ekspor kan. Ero emang gokil Ya. sih, canggih sih. Ya, bukan canggih sih ya sebenarnya. Maksudnya lebih ke arah lebih apa ya? Lebih dia tuh Safety. safety ya, benar-benar. Kalau misalkan ikan koki sendiri ini di sini berarti sekarang udah mulai produksi sudah produksi. mulai produksi. Nah, nanti target pasarnya untuk kemana nih? Ke eksportir aja. Oh, ekspor aja ya. Aja loh. Sudah ini ya, sudah ditargetkan untuk ekspor Ya. ekspor terus saja. Nah, berarti kalau ikan koki ini kan ini jumbo nih besar-besar ya. Iya. Dia itu sekali bertelur berapa ekor berarti? Bisa puluhan ribu sih. Wah, Ya, asli? puluhan ribu. Gas puluhan ribu guys. Cuman Penasaran? posisinya gimana ya? Ikan koki itu yang bagus hanya 60% kali. Yang masuk ke kriteria ekspor kan karena ikan koki itu ikan sortiran, ada ekor satu kayak gitu itu kan nggak masuk gitu. Dibuang. Jadi ada proses untuk penyortiran sampai final itu beberapa kali sortir gitu. Nggak hanya sekali. Ada tahapannya ya. Oh. Dan ikan Dari- kontes itu hanya 5%. Kontes ikan kontes 5%. Ya, kalau hidup dari dari kecil. ribuan ekor ya. Kalau hidup dari kecil. Oh, kalau hidup juga itu. Iya. Oh, ternyata banyak banget ya pantangan-pantangannya. Nah, dari puluhan ribu ekor yang nanti dihasilkan itu, terus cara perawatan telur saat dari telur terus menetas menjadi burayak sampai dia siap dikirim ke ekspor, itu seperti apa prosesnya? Kalau proses sih saya di sini benar-benar farm yang indoor ya. Jadi benar-benar dikontrol semua dari sistem air dan lain-lainnya gitu. Jadi pakan aja dari awal tuh udah Artemia. Iya ya. Heeh. Wih, pakai Artemia guys. Ya kutu air juga kita produksi sendiri di belakang gitu Ada ya. ya? Heeh. Soalnya kalau ngambil dari itu kayak takut juga gitu ya. Ngambil dari alam gitu ya, saya takut gitu. Ini juga bikin sendiri kita. Nah, diatur juga pakai cacing sutra. Kita itu harus pas grooming juga, jadi harus ukurannya pas bener-bener padat, gemuk, nah itu baru bisa jual. Jadi ke eksportirnya tuh nggak ngasih barang yang bener-bener
ready to eat lah ke marketnya gitu. Iya, Nggak iya, harus iya. dibesarkan lagi gitu. Iya, iya. Kadang ukuran yang diminta 6-7 cm, kita ngirim 8 gitu. Harga sama. Kenapa tuh dilebihin tuh? Ya supaya penjualan di luar negerinya juga kan lebih cepat juga ngaruh ke kitanya. Oh iya, Ya kan? iya, iya. Ya ngapain ngasih ukuran mepet-mepet, tapi kalau bisa di ukurannya kita kasih lebih supaya ordernya itu Terus lebih menerus. cepat. Oh, lebih cepat ya. Iya, Tips gitu. nih buat teman-teman ya tadi ya. Jadi jangan pelit sama ukuran lah gitu Iya, iya, Kalau betul. memang udah ada ketentuannya 6-7 cm itu tuh sebagai patokan minimal gitu. Bukan maksimal 6-7 cm kan kadang mindset orang Iya, kan iya, 6-7 beda-beda cm ya. itu maksimal gitu. Iya, Kalau iya. saya mah udah minimal aja, kalau ada 8 cm udah nggak apa-apa. Cuman harus tanya dulu ke eksportirnya boleh nggak kayak gitu. Kalau eksportirnya udah nggak apa-apa boleh. Kan ada kadang eksportir yang bilang aduh gue kegedean gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ya atau packingannya kan udah diatur. Oh iya ya, jadi packingannya supaya banyak masuk ikan ya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bedanya 1 cm mah nggak terlalu nggak terlalu apa-apa ya. Oke. Cuman tanya dulu balik lagi ke marketnya maunya gimana gitu. Tetap balik ke Ya. market ya. Wah, teman-teman pasti cuannya gede banget ini. Puluhan ribu ekor dari satu indukan ya berarti ya. Satu indukan. Wih, mantap. Nah, itu bertelurnya berapa bulan sekali tuh? Kalau ikan gede-gede gini 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan sekali. Tapi kalau udah jalan seiring waktu worth it ya pasti ya. Ya worth it nggak worth it sih karena ini memang sebagai hobi sih. Iya. Lebih ke arah hobi. Ya sih selama Iya. kitanya seneng juga ya, have fun aja ya, uang segimana juga. Karena kan gini, kalau saya hobi doang, ternak ada hitung-hitungan pakan dan lain-lain ya kan. Jadi ya udah sekalian jualan aja gitu. Bener. Jadi hobi dapat tapi dibayarin orang gitu ibaratnya kan. Iya, iya. Gitu. Cuan lah ya, cuan. Nah, berarti si Koki ini tuh kalau di sini pernah sempet dapat kendala kayak penyakitnya apa gitu? Kalau penyakit sih rata-rata di sini dropsy ya, karena mungkin parameter airnya beda kayak di Bandung. Tapi itu apa kutu ya? Kayak sisik nanas gitu. Oh iya sih. Nah itu posisinya mungkin perbedaan air ya, karena di Bandung itu kan tahu sendiri lah rata-rata, apalagi rumah saya kan kaki Gunung Lembang Ya, gitu ya. Beda air sama banget. di sini kadang ya ibaratnya ikannya iritasi lah gitu. Iya. Emang bener sih teman-teman, beda cuaca tuh beda banget ke ikannya yang ngaruh ya. Dingin seperti Parameter apa. air juga Nah, oh iya ngaruh ya. Kalau di sini berarti berapa parameter Saya kan air? pakai air tanah, di sini beda TDS-nya tuh hampir beda 175 sama yang di rumah. Berarti lebih bagus yang di rumah berarti ya? Oh, Cuman di rumah saya hanya nama saya kan Agung Tosakin. iya. Ya, nah itu Tosakin tuh nama ikan koki, tapi itu yang dinilainya itu dari atas. Oh, Ya, di top view gitu. Top view-nya, Ya, oh. nah itu kental nama saya tuh di situ. Makanya di rumah hanya ada ikan Tosakin aja. Kalau misalnya kayak gini-gini nggak ada. nggak ada. Soalnya apa ya? Tosakin itu story of life saya lah gitu. Story my Dari life. 10 tahun yang lalu ya. Dari SMP ya atau dari Saya beli Tosakin dari SMA baru punya uang gitu. Karena dulu memang mahal sih. Ukuran 4 cm aja saya beli 1,5 juta itu dalam konteks yang grade-nya tuh buruk. segini $1,500? Ya, bukan grade bagus. Buruk lagi. Iya. Nah, sekarang saya benar-benar Tosakin sortirnya ketat gitu ya, nggak kepake, saya kasihin predator aja gitu. Jadi yang bagus-bagus aja saya keep tapi nggak saya jual gitu. Iya ya. Biar nggak merusak pasar juga ya atau Nggak gimana? ngerusak pasar sih, karena dulu saya pernah diremehin orang gitu ya. Saya bocil mau beli ikan itu mana punya mampu uang gitu. Ya, Wah, kamu nggak akan oh. mampu lah beli itu. Ada yang orang sempet ngomong gitu kan. Sekarang saya udah punya banyak lah, apalagi ternak sendiri. Iya. Ya udah saya mau pelit sama diri sendiri aja gitu. Benar. Jadi jangan sampai ngeremehin orang ya guys ya, itu jelek banget kayak gitu. Ya, itu- Jangan sampai. Jadi traumatis saya itu di bidang orang, saya tuh nggak akan pernah punya ikan itu ya. Sekarang nyatanya saya banyak ikan itu dan saya nggak jual satu pun gitu. Iya. Oh gitu. Nah, untuk di breed live fish farm di sini, Breed live fish farm. ya, kedepannya mau gimana nih untuk koki sendiri? Ya kalau koki Harapannya kayak- gitu. Harapan saya sih nggak ada terlalu berharap ya, karena ikan koki benar-benar karena speknya ke arah hobi ya saya. Jadi ya udah kalau ada yang bertelur ya udah gitu, kalau enggak ya udah. Oh gitu. Tapi nggak akan misalnya nambah banget lagi, kan di sini banyak banget ya aquarium yang masih kosong. Saya lebih arah ke ornamental. Oh kayak iya gitu, gitu dibanding ikan koki gitu. Jadi nanti kedepannya mau lebih ke Denisoni yang Ya kayak kan gitu. kalau nyari uang mah hitung-hitungan jauh lah sama. Lagi-lagi cuan guys. Pasti. Soalnya kita pasti kalah sama Cina produksinya. Oh iya. Si Cina Jadi gila-gilaan. kalau di China itu berarti koki itu gila-gilaan gitu. Hektaran. Oh serius? Iya. Oh tadi juga Capek, kata Agung jalan ya. kaki juga kesana harus Oh, pakai iya. mobil kan. Banyak. Ya kalau di Indonesia sih terbanyak Tulung Agung ya. Iya sih dengar-dengar ya. Tapi Cina lebih banyak lagi ya. Lebih gede.
Makanya itu yang bisa menyuplai dunia tuh Cina. Kayak Indonesia mungkin masih dapat lah dikit-dikit gitu. Oh gitu. Gila. Sampai harus pakai mobil ya lihatnya juga. Sampai jalan kaki. Tadi juga kan dengar juga kan puluhan ribu ya sekali ini. Berarti kalau pengen ternakin ikan jumbo gini, bagusnya di bak atau di kolam ya? Saya sih di bak fiber kalau nonton. Bak fiber ya? Ya kalau punya kolam enak kolam. Enak kolam ya? Soalnya kolam itu kayak batu bata dan lain-lain itu ya unsur alamnya itu menjaga banget pH itu stabil. Oh, Dibanding bak fiber. daripada bak fiber ya. Terus luasnya berarti harus besar ya? Puluhan ribu ekor. Iya, luas itu pasti. Kolamnya juga gede-gede gitu. Ya ini mah skala hobi lah, bukan Skala hobi lah ya. Oke, Cuman nah. kan kenapa nanya ada koki di sini ya? Karena memang kehidupan saya awalnya bukan dari ornamental fish, tapi saya dimulai dari ikan koki, Ikan koki, ya. dan kontes. Gitu. Ya sekarang udah meninggalkan itu. Gitu. Bukan karena ada problem atau apa ya, karena jenuh gitu sama Iya, iya. circle-nya itu aja. Gitu. Jadi Agung pengen cari suasana baru gitu kan ya. Suasana baru. Ya dibilang suasana baru juga enggak ya, ternaknya Masih tetap si gitu. gembul gitu. Masih Cuman gembul. nggak ke arah kontes, jadi buat konsumtif pribadi gitu. Iya, iya. Tapi masih suka nonton? Enggak. Oh, udah nggak benar-benar ditinggalin aja gitu ya? Ada yang ngundang juga ngajak, gue nggak yuk nonton ikan kontes koki enggak? Mau apa yang ditonton gitu? Di rumah juga sama aja sih. Oke. Nah, tadi kan kena dropship ya, ikan kenalannya tuh kalau nggak dropship pasti kutu ya. Dropsy itu penyakit internal dalam tubuh. Nah, itu cara ngobatinnya gimana sih? Susah kalau dropsy mah. Oh iya. Susah. Biasanya kalaupun sembuh itu kadang sembuh sendiri. Cuman biasanya beberapa dekade dia lagi gitu. Oh gitu. Berarti lebih baik di karantina pisahkan aja kali ya? Enggak, itu bakteri yang menyerang diri sendiri nggak nyebar kok. Oh, nggak nyebar, jadi aman ya? Nah, itu mah imunitas ikannya aja masing-masing. Oh. Beda sama parasit insang gitu itu nyebar. Tapi masih bisa produksi ikannya? Susah. Susah ya? Udah berarti pisahkan aja kali ya? Ganti sama Hidupnya. yang baru. Iya, iya betul itu ya. Tapi susah ya. Kalau misalkan ikan koki ini ya Gung ya, berarti yang dicari itu tahapannya banyak kan ya? Sortir lagi. Iya. Berarti kalau misalkan di Indonesia sendiri paling banyak itu yang produksi ikan koki itu apa aja jenis? Yang Agung tahu gitu? Ryukin ya kayaknya. Ryukin ya? Kalau di pasaran tuh Tosca biasanya bilang orang. Oh, Itu tuh Ryukin. Tosca. Oh, itu Tosca itu Ryukin. Kenapa ya di situ? Emang permintaannya banyak ya? Karena lebih bulat ya. Oh, ngaruhnya di situ aja ya? Ya, ngaruhnya kan mungkin daya tarik si orang awam tuh gembul gitu. Karena emang anatominya lebih pendek gitu dibandingkan yang lain. Iya, iya. Lebih lucu juga kali ya? Oh iya sih. Oke Agung, dari semua yang udah ada di sini nih, kalau misalkan pengen nambah lagi, kira-kira pengen nambah berapa puluh ekor nih? Kalau nambah sih kayaknya enggak lah. Gak mau, tetap Ya, gak mau paling juga? Dari anakan, regenerasi yang bagus simpen buat cuci mata sendiri ya jadikan induk gitu. Kalau misalnya nambah, enggak deh gitu. Enggak ya? Paling dari anakan terus diindukkan Ya lagi. enggak tahu deh gitu. Nggak tahu, kirain nggak mau. Tahunya nggak tahu. Oke. Tadi nyari di Bangkok lah kan sana saya jarang beli di Indonesia. Oh, emang ikan ini tuh asli mana sih? Bangkok, Thailand. Oh, dari Thailand, Bangkok ya? Wah, mantap. Pasti harganya nggak murah ya ini ya? Indukannya. Indukannya Iya. pasti nggak murah ya? Iya. Rahasia. Misalnya sempat dipakai kontes juga kan indukannya sebelum jadiin induk gitu. Bisa dikontesin juga? Saya belinya buat kontes awalnya. Awalnya, oh jadi langsung ke sini ya? Ya, pas dicoba. ada kerusakan, misalnya dia sempat ikannya sakit, parkir diam di bawah, ekornya ngelipat, ya udah saya jadikan induk. Gitu. Oh, gitu. Tidak membawa sifat buruk ke keturunannya, cuman kalau buat kontes buruk dipandang gitu. Jadi genetiknya masih oke lah Ya. gitu. Tapi kalau buat kontes mah udah buruk dipandang gitu. Oh, gitu. Ada minus tuh kurang lah gitu. Ya cuman saya kayak gini ya karena saya player kontes jadi perfeksionis jadinya tuh gitu. Cari yang sesuai Ya, cari dengan yang kriteria ya, yang terbaik ya. Oke guys, tadi mengenai informasi tentang koki ya, koki Ryukin, banyak yang sini ada 2 juga ya. Nah, Gung sebelumnya kita ucapin terima kasih karena udah diizinin mampir ke farmnya Breed Life Fish Farm. Semoga kedepannya makin sukses, makin maju, dan makin banyak lagi ikannya. Terima kasih sebelumnya, dan buat teman-teman jangan lupa di follow Nova Kawimasa dan juga subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video kita minggu depan. Bye. Bye.